Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suatunasana dengan NIM 190261110. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi semester 2 yang dimulai dari pertemuan ke-10 hingga pertemuan ke-16. Baiklah, langsung saja saya ke materi yang ke-10, yaitu materi peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta sendiri merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun keperluan bisnis. Karena itu, ada bermacam-macam jenis dari peta. Misalnya saja ada peta geografi, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Pengertian dari peta ini sendiri adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukanlah ruang penyimpanan yang beragam pula untuk peta tersebut. Baiklah, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu ada slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran. Slide memerlukan pemilihan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus terhindar dari cahaya, debu, dan lainnya. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide ini harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fotokopi dan tinta. Banyak perpustakaan yang menggunakan fotokopi dan tinta untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak, sehingga dapat dipinjamkan oleh pemakai. Tapi fotokopi masih sangat kontroversi untuk saat ini. Baiklah, langsung saja ke materi dari minggu ke-11. Baiklah, materinya dimulai dari perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama, perbaikan adalah dengan cara menambal. Menurut Perpustakaan RI, menambal itu menutup bagian yang berlubang yang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Baiklah, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah lebar. Yang materi ketiga adalah penjilitan. Penjilitan adalah cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi cover. Menurut Perpustakaan RI, penjilitan dibagi dua, yaitu penjilitan dengan sampul lunak dan penjilitan dengan sampul keras. Materi selanjutnya dari materi ke-11 ini adalah penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan agar bahan pustaka tidak sesuai lagi diganti dengan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang disiangi biasa. Materi dari selanjutnya yaitu ada stok oname. Stok oname merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang memiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Bastuki, stok oname adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat dalam perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, ada pertimbangan terlebih dahulu terhadap pelayanan yang akan diberikan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan ini, sehingga tidak mengganggu pelayanan yang ada di perpustakaan. Baiklah, langsung saja ke materi dari pertemuan ke-12, yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Pengertian dari penjilitan yaitu proses menjilid bahan pustaka dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan pustaka agar tidak rusak dan kondisinya bisa seperti aslinya. Untuk itu diperlukan pengetahuan teknis, cara menjilid, mutu jilitan sesuai dengan maksud dan tujuan, serta bentuk jilidnya bisa diwujudkan secara lebih maksimal.
Selanjutnya ada istilah definisi yang dilakukan dalam kegiatan penjilitan. Yang pertama ada bahan pustaka, blok buku, jahit samping, kuras, lembar pelindung, dan lain-lainnya. Ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan, yaitu ada penghimpunan yang pengertiannya penyusunan lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras dan karton. Selanjutnya yang kedua ada penggabungan, menyatukan secara alat dan padu suatu lembaran menjadi kurtan, kemudian karton-karton ini digabungkan menjadi sebuah buku. Dilakukan dengan jahit benang atau jahit kawat. Agar hasilnya baik, dikasarkan dengan gergaji pada punggung yang akan dilem. Selanjutnya ada jenis-jenis penjilitan, ada hardcover yang dibuat dari kardus dan terkesan kaku dan tebal dan terkesan lebih awet. Selanjutnya ada jilid soft cover, yaitu yang covernya ringan dan tipis. Yang ketiga ada jilid kaye yang jumlah halamannya sedikit. Yang keempat ada jilid tanda yang memperhatikan tanda pada bagian bahan pustaka. Contohnya rujukan, atlas. Yang kelima ada jilid lem punggung yang kelemahannya tidak bisa dibuka rata. Yang keenam jilid spiral yang digunakan untuk buku tulis, dokumen-dokumen khusus. Dan spiral ini ada dua macam, yaitu spiral plastik dan spiral kawat. Yang ketujuh ada jilid lakban, yaitu seperti menjilid makalah dan lain-lainnya. Baiklah, langsung saja ke minggu yang ke-13, yaitu cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku dengan tangan. Jilid buku tidak hanya berguna untuk belajar bagaimana membuat buku, tetapi juga berguna dalam memperbaiki buku tersebut. Banyak buku yang dapat terikat menggunakan bahan yang ditemukan di daerah rumah. Menjahit buku menggunakan tangan merupakan praktek yang populer karena banyak orang yang memilih kualitas buku tersebut. Dan ada beberapa teknik dalam menjahit buku, yang diantaranya yang pertama ada cara menjahit, yang kedua menjahit dengan pita, yang ketiga menjahit dengan staples, yang keempat professional binding. Langsung saja ke minggu yang ke-14, yaitu tentang pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka dilakukan dengan alih bentuk dokumen. Selain itu dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Pelestarian dari dokumen ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada cara mikrofilm. Mikrofilm diperlakukan sebagai suatu bentuk yang baru, tetapi awalnya lebih daripada itu. Yang kedua dengan CD-ROM. Baiklah, langsung saja ke materi yang ke-15, yaitu prosedur dari alih media. Pengertian dari alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengolah data arsip dengan lebih cepat dan efisien. Keuntungan atau manfaat yang didapatkan dalam proses ini yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi organisasi dan berbagai hal lain, termasuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas bisnis, proses, dan menekan biaya. Yang kedua ada alasan dari alih media, yaitu informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka dari itu perlu adanya pengelolaan dan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan, misalnya bahan pustaka yang isinya sudah usang, tidak lengkap, dan lain-lain. Selanjutnya ada materi di minggu ke-16, yaitu materi tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan dan penyiangan bahan pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan merawat dan memelihara bahan pustaka. Sutarmi dan Turwalandari menjelaskan, perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka terawat dengan baik. Jadi bahan pustaka itu merupakan cara agar menjaga bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara dengan baik. Tujuan dari kegiatan penyiangan ini yaitu
salah satu langkah dalam mengembang koleksi yang sulit dilakukan dan tetap juga suatu proses yang sangat penting. Fungsi dari penyiangan bahan pustaka ini yaitu menghemat tempat, menghemat waktu, membuat koleksi dengan menarik, meningkatkan reputasi, mengetahui kebutuhan koleksi, mendapatkan masukan yang konstan, dan lain-lainnya.